Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan berdoa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita sudah selesai berdoa. Semoga dengan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita semuanya untuk selalu dalam kebaikan, yaitu dengan menuntut ilmu. Kemudian anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang indahnya berakhlak terpuji. Apakah dari anak-anak ini ada yang mengetahui apa itu akhlak terpuji? Baik, tidak ada ya. Jadi akhlak terpuji adalah akhlak yang baik atau yang disebut dengan akhlak mahmudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini selalu memerintahkan kita untuk selalu memiliki sikap terpuji. Karena dalam kehidupan sosial kita pasti selalu membutuhkan bantuan orang lain atau yang disebut dengan makhluk sosial, yang mana kita sendiri sebagai manusia itu tidak lepas dari yang namanya bantuan dari orang lain. Jadi anak-anak, kita itu harus senantiasa selalu memiliki sifat yang terpuji agar orang lain itu juga berbuat baik kepada kita, juga menghargai kita dan menghormati kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya akhlak terpuji ini akhlak yang baik ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini selalu memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau pada zaman itu beliau itu sampai dicemooh, diolok-olok, dan beliau malah membalasnya dengan kebaikan. Bahkan beliau mendoakan orang tersebut. Jadi pada intinya kita semua harus senantiasa untuk berbuat baik ya anak-anak. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui apa itu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, adakah dari kalian semuanya yang mampu memberikan contoh apa itu yang mencerminkan perilaku terpuji atau mahmudah ini? Ya, benar sekali. Misalkan ya sabar, rendah hati, tawakal, ikhlas, seperti itu ya anak-anak. Namun pada pembelajaran pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai akhlak terpuji, yakni rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan juga taat. Anak, tadi kan ibu sudah menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu rendah hati. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu rendah hati? Belum ya? Jadi anak-anak, rendah hati itu merupakan salah satu sikap terpuji atau akhlak karimah atau yang disebut dengan akhlak mahmudah ya. Rendah hati disebut juga dengan istilah tawadu. Rendah hati adalah sikap senantiasa selalu menghormati orang lain meskipun kedudukannya lebih tinggi. Jadi misalkan kita berada di suatu pekerjaan yang jabatannya itu tinggi. Nah, tapi kita itu bersikap rendah hati, kita tidak meremehkan atau tidak mengucilkan orang yang ada di jabatan lebih bawah dari kita. Begitu misalkan ya anak-anak. Kemudian rendah hati ini bukan berarti rendah diri ya. Rendah diri itu minder, sedangkan rendah hati itu ya sikap menghormati orang lain meskipun kedudukannya itu lebih tinggi, lebih rendah. Anak-anak, coba kalian buka buku kalian di halaman 36. Di situ terdapat gambar seorang ibu dan seorang anak itu memberikan sumbangan kepada panti asuhan Melati.
Nah, dapatkah kalian menyimpulkan apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari akhlak terpuji, yaitu suka memberikan sedikit harta kita atau menyisihkan harta kita kepada orang lain, karena di dalam harta kita itu terdapat bagian orang lain ya. Terus selanjutnya anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan dampak apa saja yang akan kalian dapatkan jika melakukan perbuatan seperti gambar tersebut? Ya, benar sekali anak-anak, ketika kita melakukan perbuatan seperti gambar tersebut, yaitu memberikan sumbangan atas apa yang kita peroleh, harta yang kita peroleh, nah itu Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya berkali-kali lipat. Jadi jangan sampai kita itu merasa bahwa kita memberikan sedikit harta kita kepada orang lain, malah rezeki kita itu akan akan habis atau berkurang. Jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan yang berlipat-lipat atas perbuatan yang baik tersebut. Kemudian anak-anak, hikmah yang dapat kalian ambil dari gambar tersebut apa aja? Misalkan ya, hikmahnya itu ketika kalian sedang dalam kesusahan atau kalian membutuhkan pertolongan, itu kalian itu akan dipermudah oleh Allah, dipermudah oleh urusannya. Pokoknya ada aja yang bantu gitu loh. Kemudian setelah kita juga memberikan hal tersebut, maka urusan kita juga akan dilancarkan oleh Allah. Terus juga kita kesusahan banyak yang bantu, seperti itu ya anak-anak. Kemudian anak-anak, contoh dari perilaku sikap terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari misalkan adalah kita selalu menghargai dan menghormati perintah orang tua, tidak membantahnya kecuali dalam hal keburukan ya. Jadi kita itu harus selalu wajib taat dan patuh kepada kedua orang tua kita selama itu dalam hal kebaikan. Terus yang kedua itu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah misalkan kita tidak sombong atas suatu keberhasilan yang kita peroleh selama ini atau atas kelebihan yang kita miliki, baik dari segi ilmu, harta, dan juga kekuasaan. Terus yang ketiga itu contohnya adalah menghargai orang yang lebih rendah dari kita. Orang yang lebih rendah itu kita harus selalu mengayomi, kita tidak boleh meremehkan kemampuan mereka. Belum tentu juga kita lebih baik dari orang yang kita anggap lebih rendah dari kita itu. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu menerima saran dan kritik orang lain, serta kita itu dapat mampu menerima perbedaan atas perbedaan itu kan yang menciptakan Allah. Jadi kita itu harus menghargai perbedaan dan juga kita tidak boleh membeda-bedakan teman atau menganggap orang lain itu lebih rendah derajatnya dari kita. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu saling bertegur sapa dengan orang lain, baik kepada yang lebih muda maupun yang lebih tua. Kemudian kita juga sebagai orang Islam, ketika kita berjumpa dengan orang lain, baik itu orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua dari kita, sepatutnya kita itu mengucapkan salam. Itu merupakan contoh dari akhlak karimah atau akhlak mudah ya anak-anak. Kemudian akhlak terpuji atau akhlak mahmudah yang selanjutnya yaitu adalah santun. Jadi santun itu adalah secara istilah itu artinya bersikap lemah lembut, sopan dan halus kepada orang lain. Orang lain yang memiliki sikap santun, dia pasti akan selalu ramah kepada orang lain gitu. Kemudian dia juga akan senantiasa selalu menghormati orang yang lebih tua darinya. Kemudian dia juga akan selalu menyayangi orang yang lebih muda umurnya daripada dia. Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kita untuk bersikap santun di dalam Quran surat Al-Luqman
Quran Surat Luqman ayat 19 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim waqsid fi masyika waqdud min sautika in amkaral aswati lasawtul hamir, yang artinya adalah dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi sikap santun ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu antara lain mengucapkan salam, tidak mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, jorok, kemudian tidak berbicara yang menyakiti, yang itu memungkinkan untuk menyakiti hati orang lain, kemudian kita selalu bersikap lemah lembut. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai sikap terpuji atau sikap akhlak terpuji, yaitu ikhlas. Jadi ikhlas itu merupakan akhlak terpuji yang menjadi dasar dalam melakukan setiap amal perbuatan. Jadi ikhlas itu kita melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya nanti. Jadi misalkan kita itu menolong seseorang itu kita tidak boleh mengharapkan suatu imbalan apapun, kita tidak boleh kemudian kita akan menuju ke akhlak mahmudah atau akhlak terpuji yang terakhir, yaitu taat. Sebagai umat Islam itu kita harus menjalankan semua perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah, yaitu yang disebut dengan taat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kita untuk selalu taat kepada aturannya, kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada ulul amri atau seorang pemerintah, dan juga kepada kedua orang tua. Anak-anak, jadi sebagai umat Islam itu kita harus senantiasa selalu menjalankan perintah atau menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, dan juga kita harus menjauhi larangan yang telah Allah tetapkan. Kemudian taat ini berarti mematuhi semua aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Taat kepada Allah dan Rasulullah ini berarti selalu melaksanakan semua perintah dan juga menjauhi semua larangan Allah dan juga Rasulullah SAW. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menaati semua peraturan yang ada. Nah, jika aturan itu kita langgar, berarti kita harus siap menerima sanksi atau konsekuensi yang harus kita dapatkan atau harus kita jalankan sebagai gantinya karena kita telah melanggar suatu aturan tersebut. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan kali ini adalah kita itu harus senantiasa menerapkan sikap terpuji atau sikap mahmudah seperti contoh-contoh yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yakni rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan juga taat. Kemudian anak-anak, di dalam kita menerapkan semua perilaku yang terpuji itu, kita tidak harus terbatas ruang dan waktu. Jadi dimanapun kita berada dan kapanpun kita harus menerapkan sikap tersebut, karena sikap sikap baik atau terpuji ini itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam hal kebaikan dan juga dalam hal yang lain-lain. Baiklah, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.